Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode alternatif dalam menyelesaikan persoalan konduksi satu dimensi. Di sini ada sebuah ilustrasi gambar benda konikel, di mana benda ini memiliki isolasi di bagian sisinya. Kemudian temperatur sebelah kiri permukaannya adalah T1, lalu sebelah kanan adalah T2. Benda ini memiliki ketebalan dalam koordinat X, di mana untuk bagian kirinya adalah X1, dan bagian kanannya adalah X2. Kemudian perpindahan panas arahnya dari kiri ke kanan. Nah, metode alternatif ini digunakan umumnya untuk benda yang memiliki luas penampang A merupakan fungsi terhadap X. Jadi di sini A dalam ilustrasi benda konikal ini akan berubah seiring berubahnya X, di mana A pada X sama dengan 1 itu merupakan A paling minimal, dan semakin ke kanan A-nya akan semakin membesar. Nah, di sini diberikan persamaannya yaitu A fungsi terhadap X sama dengan Px kuadrat dibagi 64. Nah, kalau A-nya merupakan fungsi terhadap X, maka kita bisa menggunakan metode alternatif. Di sini asumsi yang digunakan adalah konduksi satu dimensi, yaitu arah X. Kenapa kita bisa sebut satu dimensi? Karena sisi benda konikal ini diisolasi, dan arah perpindahan panasnya hanya pada arah X, sehingga satu dimensi. Kemudian steady state, yaitu kondisinya tunak, dan masih dalam keadaan no heat generation, tidak ada panas yang dibangkitkan. Lalu nilai K-nya adalah konstan. Nah, tujuan atau objektif dari metode alternatif ini adalah untuk mencari persamaan distribusi temperatur dan laju perpindahan panas. Di sini metode alternatif ada beberapa langkahnya yang akan kita coba untuk menyelesaikannya. Pertama, kita menggunakan Fourier's Law. Jadi kita tulis dulu persamaan Fourier's Law-nya, yaitu Qx sama dengan min K kali A kali dt per dx. Karena A-nya merupakan fungsi terhadap X, maka kita cantumkan juga pada Fourier's Law-nya. Kemudian langkah kedua itu adalah sesuaikan persamaannya agar di ruas kanan hanya ada K dan T. Maka kita akan pindahkan ruasnya. Di sini kita bisa tulis Qx kali dx dibagi A fungsi X sama dengan min K dikali dengan dt. Kemudian karena fungsi A terhadap X-nya sudah diberitahu, yaitu Px kuadrat dibagi 64, maka kita bisa substitusikan. Ini menjadi 64 Qx dx dibagi Px kuadrat sama dengan min K kali dt. Kemudian langkah selanjutnya adalah integralkan dari X1 ke sembarang X, sehingga akan didapatkan persamaan distribusi temperatur yang boleh kita katakan setengah jadi. Maka kita akan melakukan integral pada persamaan berikut. Di sini di ruas sebelah kiri, untuk variabel yang merupakan konstan, kita bisa keluarkan dari integral. Yang konstan adalah 64, kemudian Qx juga konstan, karena tidak ada panas yang dibangkitkan atau tidak ada heat generation. Kemudian I juga konstan. Sehingga yang ada dalam integral hanya tersisa dx per x kuadrat. Tadi sesuai dengan langkahnya, kita integralkan dari x1 ke sembarang x. Kemudian ruas kanan juga sama, untuk yang merupakan konstan, kita keluarkan. Di sini nilai K juga adalah konstan, sehingga yang ada dalam integral hanya dt.
diintegralkan dari T1 ke sembarang T. Nah, kita coba selesaikan bagian integralnya dulu. Nah, setelah mendapatkan nilai integral yang ada pada persamaan tersebut, kita bisa masukkan kembali. Itu kita bisa tuliskan 64 kali Qx dibagi Pi. Kita substitusikan nilainya dengan nilai ini. Kita buat tanda kurung. Negatif 1 per X tambah 1 per X1 sama dengan negatif K kali T kurangi T1. Karena kita ingin mencari persamaan distribusi temperatur, maka kita bisa tuliskan menjadi T sama dengan T-nya adalah yang ini. Kita pindah ruaskan menjadi minus 64 Qx dibagi Pi kali K dikali min 1 per X ditambah 1 per X1 ditambah T1. Atau kita bisa tulis dalam bentuk yang lain. T1 ditambah 64 Qx dibagi Pi K dikali 1 per X1 dikurangi 1 per X. Nah, ini adalah persamaan distribusi temperatur kita boleh katakan setengah jadi. Kenapa setengah jadi? Karena di dalam persamaan distribusi temperatur ini masih ada nilai yang belum diketahui, yaitu Qx. Ya, karena Qx belum diketahui. Sehingga kita harus mencari tahu nilai Qx-nya. Kita cari nilai Qx, kita lihat lagi langkah-langkahnya. Mencari Qx dengan mensubstitusikan X sama dengan X2 dan Tx2 sama dengan T2. Mencari Qx dengan mensubstitusikan X sama dengan X2 dan T fungsi X2 sama dengan T2. Ini adalah persamaan yang tadi, maka kita bisa tuliskan T untuk X sama dengan X2, yaitu adalah T1 dikurangi 64 kali Qx dibagi Pi kali K dikali 1 per X1 dikurangi 1 per X-nya ganti menjadi X2. Nah, karena T fungsi X2 adalah T2, maka ini bisa kita ganti menjadi T2. Kita tuliskan lagi ruas kanannya. Kemudian kita pindah ruaskan karena tujuan kita adalah mencari Qx. Kita bisa ubah persamaannya menjadi nah, ini adalah persamaan laju perpindahan panasnya. Dengan persamaan ini, kita bisa mengetahui laju perpindahan panasnya karena di dalamnya adalah nilai-nilai yang sudah diketahui. Nah, karena tadi persamaan distribusi temperatur yang masih setengah jadi, maka kita akan sempurnakan sesuai dengan langkah terakhir dari metode alternatif, yaitu substitusikan Qx ke Tx atau persamaan distribusi temperatur yang masih setengah jadi. Kita bisa tuliskan lagi persamaan distribusi temperatur yang masih setengah jadi ini. Sini kita tuliskan atasnya substitusi Qx ke
Tx setengah jadi. Maka kita substitusikan menjadi nah, ini adalah persamaan distribusi temperaturnya.